Bro, lo pasti pernah ngerasain stuck dalam hidup kan? Lo pasti pernah ngerasain mungkin lagi ada masalah, tapi masalahnya belum selesai-selesai. Mungkin lo merasa punya dendam sama temen lo, tapi dendamnya belum selesai. Atau mungkin lo punya masalah sama temen, tapi masalah tersebut itu belum terselesaikan. Atau lo punya utang, tapi sampai hari ini belum dibayar. Dan lo itu biasanya stuck karena hal tersebut. Lo ngerasa mungkin ngerasa bersalah atau ngerasa terbebani karena hal-hal tersebut itu belum selesai sampai hari ini. Tapi tenang aja bro, ketika lo masih punya keinginan untuk hidup, ketika lo masih punya semangat untuk hidup, percayalah bahwa masalah tersebut itu bisa terselesaikan seiring berjalannya dengan waktu. Kuncinya apa? Kuncinya lo tetap harus ingat masalah lo apa, tapi lo sedikit demi sedikit juga harus menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya lo punya utang, ya lo bisa tabung cicil sedikit demi sedikit gitu. Mungkin hari ini nggak kebayar, tapi mungkin 3 tahun itu bisa lo bayar. Mungkin lo punya masalah sama temen, oke lah mungkin di tahun ini gue nggak bisa berdamai dengan temen tersebut. Tapi lo harus punya waktu, lo harus punya istilahnya menyediakan waktu untuk lo memaafkannya sampai kapan. Dan itu harus lo sampaikan ke kepala lo. Oke gue hari ini belum bisa maafin dia, tapi gue kasih waktu selama 3 tahun, gue pasti akan mencoba untuk memaafkan dia. Itu nggak hanya sahabat ya, siapapun gitu. Lo harus ngomong sama diri lo sendiri bahwa lo pengen memaafkan orang ini. Waktu maksimalnya adalah misalnya 3 tahun. Atau berapa itu terserah kalian. Karena kalau masalah-masalah kecil seperti ini tidak lo selesaikan, itu akan bahaya bro ketika masalah ini semakin lama semakin larut. Karena gue pribadi dulu juga pernah gitu berada dalam situasi yang stuck, berada di situasi yang mungkin kurang lebih sama seperti yang kalian alami gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya gue mencoba untuk memperbaikinya gitu. Gue juga mencoba untuk mengkontak temen gue sampai akhirnya out of nowhere gue sama temen gue yang mungkin lagi ada masalahnya dipertemukan di sebuah seminar. Dan akhirnya gue sama temen gue ya itu langsung ngeblend aja padahal dulunya gue berantem gitu. Memang masalahnya karena masalah sepele, karena masalah salah paham aja gitu. Karena ceweknya dia itu kebetulan suka sama gue dan dia ngerasa tersaingi. Akhirnya ya berantakan lah temenan kita gitu. Tapi sampai di sebuah ketika ya, gue waktu itu butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi ketika waktu itu gue mau skripsian ya kan, mau wisuda tapi dia nggak datang karena ya ada masalah itu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian ya gue dipertemukan di sebuah seminar dan tiba-tiba aja dia ngobrol sama gue bla 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 dan lain sebagainya. Seakan-akan dendam yang dulu ada itu tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi hal tersebut itu bisa terjadi karena apa? Karena memang gue mencoba dalam hati gue pengen memaafkan orang itu. Gue pengen ketemulah suatu saat ketemu sama dia dan gue bisa ngobrol bareng seperti biasanya. Dan itu akhirnya terkabul. Tapi terkabulnya gue nunggu 3 tahun. Nah begitu pula ketika kalian lagi ada masalah. Entah lagi ada masalah sama orang tua, sama temen atau utang atau apapun. Lo itu harus berdoa. Entah berdoanya itu dikabulkan kapan gak masalah, yang penting lo itu pernah berdoa, lo pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti Tuhan atau alam semesta ini pasti akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Tapi kuncinya apa? Kuncinya lo harus niat dulu, lo harus memanifestasikan doa lo sampai akhirnya nanti dunia ini akan menggerakkan lo untuk ketemu sama orang tersebut dan akhirnya masalahnya selesai. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin ebook romansa yang lebih paten, kalian bisa kunjungi website Pria Bertumbuh di video ini atau kalian bisa konsultasi sama gue di nomor yang sudah tercantum dalam video ini. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.